Tangan jari lupa. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dipersilakan untuk duduk kalian. Terima kasih, Bu. Nah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, untuk itu hari ini siapa yang tidak hadir? Dia. Dia kenapa? Sakit. Oh, semoga dia lekas sembuh ya. Ya, Ibu. Nah, jadi di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang ingat dengan keyakinan kelas kita? Saya Oke, Vina. mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Napa? Tidak boleh ribut dalam kelas, Bu. Betul kan, Nafis? Menghormati guru yang sedang berbicara. Nah, betul ya, jadi keyakinan kelas kita yaitu yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati. Nah, yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga mengangkat tangan sebelum berbicara atau berpendapat, benar yang dikatakan Vina. Nah, yang kemudian yaitu hadir tepat waktu, dan yang terakhir yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Ibu harap ketika Ibu memberikan tugas kalian menyelesaikannya dengan tepat waktu ya. Ya, Ibu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa, Ibu mohon kepada kalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Untuk itu, Ibu persilakan untuk kalian berdiri. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, jadi anak-anak sekalian, Ibu ingin bertanya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Oke, Yunita. Betul kata Yunita ya, kita sudah membahas mengenai rantai makanan. Oke, jadi anak-anak, Ibu memiliki gambar. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa mengartikan gambar ini? Dipersilakan. Oke, Cita. Itu gambarnya ada segitiga, menyerupai piramida tuh Bu, sama ada makanan. Itu kayaknya itu piramida makanan kan? Nah, betul kata Cipta ya, hari ini jadi kita akan belajar tentang apa? Piramida. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang piramida makanan. Nah, ini merupakan gambar dari piramida makanan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengelompokkan makhluk hidup dalam piramida makanan sesuai dengan peranannya dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis dampak hilangnya salah satu komponen dalam piramida makanan dengan tepat. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyusun gambar piramida makanan dengan tepat. Siapakah yang tahu hewan yang memakan tumbuhan? Saya Bu. Oke, Desa. Sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, betul yang dikatakan Desa. Nah, jadi sapi dan kambing merupakan hewan yang memakan apa? Tumbuhan. Betul kata kalian. Nah, lalu jika sapi kehilangan makanannya, apakah yang terjadi? Siapa yang tahu? Kelaparan. Dia nggak bisa hidup. Tapi ada kelaparan. Betul kata Novia, sapi akan tidak bisa hidup juga benar, dan sapi juga akan mengalami kelaparan. Bahkan jika sapi terus-menerus kehilangan makanannya, tahun akan punah. Oke, jadi ini merupakan video dari piramida makanan. Ibu mohon untuk anak-anak sekalian menyimaknya dengan baik, karena setelah video pembelajaran Ibu akan bertanya kepada kalian. Piramida makanan. Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, saya Kak Anissa. Sekarang kakak akan mengajak kalian mengenal piramida makanan. Ayo simak baik-baik. Yang pertama, pengertian piramida makanan. Piramida makanan sama seperti rantai makanan, ia menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Oke, jadi anak-anak sekalian, karena videonya sudah selesai, Ibu di sini akan bertanya. Nah, menurut kalian sendiri setelah menyimak video pembelajaran, apakah yang dimaksud dengan piramida makanan? Ya, Bu. Oke, Cipta. Jadi piramida makanan itu adalah gambar yang menunjukkan peran dan juga hubungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem tertentu.
Nah, betul ya kata Cipta. Lalu apa saja komponen dalam piramida makanan? Oke, Nova. Yang pertama ada produsen, kemudian ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 Ibu. Betul ya kata Nova. Jadi komponen yang ada dalam piramida makanan itu yang pertama yaitu produsen, nah yang kedua yaitu konsumen 1, yang ketiga yaitu konsumen 2, dan yang terakhir yaitu konsumen 3 atau konsumen tersier. Oke, jadi benar ya yang dikatakan oleh Cipta dan Nova. Nah, piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup dengan ekosistemnya. Nah, yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu produsen, yang kedua yaitu konsumen pertama, yang ketiga yaitu konsumen 2, dan yang terakhir yaitu konsumen 3. Nah, biasanya pada konsumen 3 ini yaitu terdiri dari hewan pemangsa seperti singa, elang, dan sebagainya. Oke, jadi Ibu di sini sudah memiliki lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Nah, di sini Ibu izin bertanya, apakah kalian semuanya sudah membentuk kelompok? Sudah. Nah, karena sudah, jadi Ibu akan memberikan langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, yang pertama yaitu kalian tentunya harus mengisi nama kelompok pada kolom nama kelompok. Kemudian kalian membaca langkah-langkah alat dan bahan yang diperlukan. Nah, tentunya kalian sudah menyiapkan kan alat-alat dan bahan yang diperlukan seperti gunting dan lem. Sudah? Sudah. Oke, jadi Ibu berikan LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Oke, karena semua kelompok sudah mendapatkan LKPD, jadi bagi kelompok yang merasa mengalami kesulitan atau masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ya. Bu Guru izin bertanya, berarti setelah kami gunting lalu ditempelkan di piramida ini? Ya, sesuai susunannya ya. Ya Bu. Bahkan Ada yang beda. Apa ya? ini musang. Ya. Ini di mana? Bu? Musang itu makanannya apa? Buah. Juga menjadi terletak pada konsumen. Ke buah. Ya, betul. Oke, anak-anak sekalian, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Nah, karena sudah selesai, sebelum mempresentasikan atau menyajikan hasil dari LKPD yang telah kalian buat, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking. Jadi ice breaking-nya itu gampang sekali. Nah, jadi ice breaking-nya yaitu ice breaking tepuk pagi, siang, dan malam. Nah, jika Ibu menyebutkan kata tepuk pagi, kalian lakukan tepuk 1 kali. Kemudian jika Ibu mengatakan tepuk siang, berarti kalian tepuk sebanyak 2 kali. Kemudian jika Ibu mengatakan tepuk malam, maka kalian harus bertepuk sebanyak 3 kali. Oke, kalian semua sudah siap? Siap. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk pagi, siang. Apakah Ibu mengatakan kata tepuk? Iya. Nah, oke, ulang. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, malam. Tepuk pagi, pagi. Oke, restu salah. Jadi karena restu salah, Ibu mempunyai pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu, coba sebutkan makhluk hidup yang merupakan produsen. Apa saja? Tumbuhan. Nah, betul ya kata Restu, tumbuhan merupakan produsen. Kita melakukan SBK, Ibu mohon kepada seluruh kelompok untuk mempersiapkan 1 orang perwakilan yang nantinya akan menyajikan LKPD yang telah masing-masing kelompok buat. Ada kelompok 1, Ibu persilakan. Oke, Nova, kita beri tepuk tangan kepada Nova. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Adapun saya sendiri Nova, kemudian ada Mang Agus dan juga Cipta. Nah, setelah kita menggunting pada gambar makhluk hidup di bawah ini, kemudian kita tempel pada susunan piramida makanan pada kolom ini. Adapun rumputnya ini produsen, kemudian ada kelinci, ada
belalang dan kambing yakni konsumen 1, kemudian ada musang dan merupakan konsumen 2, dan elang yakni konsumen 3. Nah, betul ya, Kak Nova. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, apa peran tumbuhan dalam piramida makanan yakni sebagai produsen? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa akibat jika hewan pemangsa seperti elang punah? Akibatnya yakni konsumen tingkat 2, yakni akan mengalami kegelonjakan. Nah, pertanyaan yang terakhir yakni yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Yakni yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, betul yang dikatakan Nova ya. Jadi, kan Nova telah melakukan presentasi, maka kita berikan tepuk salut. Oke, mulai tepuk salut. Salut. Oke, Nova, Ibu silakan untuk duduk. Iya. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3. Mungkin perwakilan dari kelompok 3 bisa lanjut ke depan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi kami di sini sudah menggunting dari hewan-hewan atau tumbuhan yang sudah ada di kertas depan tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Di tingkat konsumen 3 ada hewan elang. Di tingkat konsumen kedua ada ulat, burung, laba-laba, dan juga musang. Di tingkat konsumen 1 ada ulat, belalang, kelinci, dan kambing. Sedangkan pada di tingkat produsen ada rumput. Setelah itu ada pertanyaannya, yaitu yang pertama, jawablah pertanyaan berikut. Apa peran tumbuhan dalam piramida makanan? Jadi jawabannya sebagai produsen. Yang kedua, apa akibat jika hewan pemangsa seperti elang punah? Jawabannya yaitu konsumen 1, 2, dan 3 akan tidak seimbang. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Yang dapat dilakukan yaitu melindungi hutan, menjaga tanaman, dan melindungi hewan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, karena Desa setelah melakukan presentasi dengan baik, mari kita berikan tepuk salut. Oke, Ibu mulai 1, 2, 3, tepuk salut. Salut. Oke, silakan duduk Desa. Bu, permisi mau kamar mandi kan, Bu? Oke, silakan sudah. Karena kita telah melaksanakan presentasi dengan baik, mari kita berikan tepuk tangan bagi kita semua. Oke, karena semua kelompok telah maju untuk melakukan presentasi, Ibu di sini akan memberikan penguatan kepada kalian. Nah, jadi Ibu akan memberi tanggapan kepada kalian. Nah, pelaksanaan presentasi pada hari ini, Ibu sudah memberikan nilai baik bagi kalian karena telah melakukan presentasi dengan lancar. Nah, selain itu juga Ibu memberikan tambahan terkait presentasi dari kalian. Mungkin dari kalian ketika temannya berpresentasi mungkin didengarkan ya, khususnya Komang Agus. Ya. Ketika temannya presentasi mohon didengarkan ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini kita telah mempelajari apa? Piramida makanan. Nah, selain itu juga kita telah mempelajari komponen-komponen yang ada dalam piramida makanan yang terdiri dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 atau konsumen tersier. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk menguatkan pemahaman kalian. Nah, ini Nah, karena Ibu sudah membagikan lembar evaluasinya, Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit kepada kalian untuk mengerjakan lembar evaluasinya. Kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, karena sudah, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk mengumpulkannya. Terima kasih ya, Pina. Sama-sama. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, Ibu juga memiliki lembar referensi pembelajaran. Nah, kalian cukup mengisi centang pada gambar yang mewakili perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu Ibu berikan untuk masing-masing
Sudah Bu. Ya. Oke, pada ketua kelas ibu minta untuk memulai. Kamu sudah selesai? Udah. Ketua kelas. Ya. Satu. Oh iya. Maaf ya terlupa. Terima kasih Vina. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, jadi ibu meminta kepada kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Dari kalian, siapakah yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, Vina. Nah, jadi di sini kesimpulan dari pembelajaran kita tadi kita sudah belajar tentang komponen dan juga pengertian piramida makanan. Tadi kita sudah melihat apa saja komponen dalam piramida makanan itu ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Nah, semuanya itu berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan jika misalnya salah satu ada yang punah maka terjadi keseimbangan. Betul ya, yang dikatakan oleh Vina. Kita beri tepuk tangan kepada Vina. Nah, ibu ingatkan kepada kalian bahwa pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang penyebab serta dampak ketidakseimbangan ekosistem. Nah, maka dari itu ibu mohon kepada kalian untuk mempelajari materi tersebut sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi. Oke, untuk itu ibu meminta kalian untuk berdiri. Oke, bagaimana perasaan kalian? Senang! Oke, ibu harap kalian terus merasa senang dan selamat sampai tujuan. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa kepada kedua kelas. Ibu persilakan. Baik, karena pembelajaran telah berakhir, kita berdoa untuk mengucap syukur. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, para pesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.